Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih berjumpa di channel ini. Doa dan harapan saya, semoga saudara semua yang menonton video ini dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala hajat-hajatnya. Amin ya robbal alamin. Pertanyaan fikih yang muncul selepas pemilu serentak 14 Februari tahun 2024 adalah masalah tinta pemilu di jari tangan. Apakah tinta pemilu hukumnya najis dan menghalangi air wudhu sampai kulit sehingga membuat wudhu tidak sah? Pertama, berkaitan apakah tinta pemilu najis atau tidak. Dalam hal ini dikembalikan pada hukum asal suatu benda yang tidak diketahui secara persis apakah najis dan tidak, maka hukumnya adalah suci sampai terbukti nyata najisnya. Al-Ashlu atau Haron. Kedua, berkaitan apakah tinta pemilu menghalangi sampainya air ke kulit atau tidak. Dalam hal ini bila tinta cukup tebal, seperti lelehan lilin, minyak yang memadat dan semisalnya, maka jelas menghalangi sampainya air ke kulit, sehingga harus dihilangkan saat wudhu. Agar air basuhan wudhu dapat sampai ke kulit jari tangan secara sempurna. Dengan demikian wudhunya menjadi sah. Lain halnya bila tinta itu hanya menyisakan warnanya saja. Sekira sudah dikerok, dibasuh dengan sabun dan semisalnya, sehingga hanya menyisakan bekas warnanya, maka secara fikih tinta yang tinggal warnanya tersebut dihukumi tidak menghalangi sampainya air basuhan wudhu ke kulit jari. Karenanya wudhu dalam kondisi di jari tangan masing ada sisa warna tinta seperti itu, hukumnya sah. Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab karangannya Fathul Mu'in dan Syekh Satha Ad-Dimyati dalam kitab karangannya I'anatut Thalibin menjelaskan, syarat wudhu keempat adalah tidak ada penghalang di antara air dan anggota tubuh yang dibasuh, seperti batu kapur, lilin, minyak padat, wujud fisik tinta, dan henna. Lain halnya dengan minyak cair meskipun air tidak bisa diam menetap di atasnya. Bekas tinta dan henna. Ungkapan Syekh Zainuddin Al-Malibari, bekas tinta dan henna, maksudnya adalah lain halnya dengan bekas tinta dan henna, maka tidak membahayakan keabsahan wudhu. Sementara maksud bekas di sini adalah sisi warnanya saja. Sekira bila dikarok misalnya, maka tidak menghasilkan apapun. Dari penjelasan Al-Malibari dan Ad-Dimyati ini dapat diketahui bahwa tinta pemilu bila tebal maka menghalangi sahnya wudhu karena air dihukumi tidak sampai ke kulit jari tangan secara sempurna, sehingga wudhunya tidak sah. Sementara bila tinta pemilu itu tipis atau hanya menyisakan warnanya saja, maka tidak menghalangi sampainya air ke kulit, sehingga wudhunya sah. Hal ini identik pula dengan benda yang diberi pewarna dengan pewarna najis, lalu dibersihkan dan hanya menyisakan warnanya saja, maka dihukumi suci. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab karangannya Nihayatuz Zain menjelaskan, bila suatu benda dicalup dengan pewarna yang mengandung najis, lalu benda yang dicalup dengan pewarna tersebut dicuci hingga bersih basuhannya dan yang tersisa hanya warnanya, maka benda itu dihukumi suci. Dalam kasus ini sisa warna yang bahannya najis dihukumi tidak najis. Demikian pula dalam kasus di atas. Sisa warna tinta dihukumi tidak menghalangi air sampai pada kulit. Dari uraian di atas, pertanyaan apakah tinta pemilu hukumnya najis dan menghalangi air wudhu sampai kulit sehingga membuat wudhu tidak sah, maka dapat dijawab secara ringkas bagaimana berikut. Tinta pemilu hukumnya tidak najis dan tidak menghalangi air wudhu sampai ke kulit, selama hanya menyisakan warnanya saja, bukan wujud fisiknya yang tebal. Karena itu, lebih baik tinta pemilu yang masih ada di jari tangan dibersihkan sebelum wudhu sebersih-bersihnya sebagai kehati-hatian dalam beribadah.
Demikian perihal hukum tinta pemilu ketika berwudu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.